Habatus Renungan Harian Anak. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali Ibu bisa bertemu kembali dengan kalian di Renungan Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah adik-adik, mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur. Pagi ini kami mau kembali belajar firman Tuhan melalui renungan Habatus. Tuhan, biarlah kami tetap rajin dan setia membaca Alkitab, belajar firman Tuhan melalui renungan ini. Dan kiranya Tuhan juga yang memampukan kami untuk bisa melakukan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar dari kitab 2 Samuel pasal ke-17 ayat 15 sampai ke-29. Cukup panjang ya ayatnya, nanti kalian bisa membaca keseluruhan ayatnya. Kalau kalian menyimak ya, di cerita-cerita sebelumnya masih berkisar tentang Daud dan pasukannya. Hari ini kita masih belajar juga ya dari seorang Raja Daud. Nah adik-adik, di sini dengan judul Daud di Mahanaim. Nah, kalau kalian tahu ya dari cerita sebelumnya bahwa Husai adalah orangnya Daud, tetapi dia seolah-olah memihak kepada Absalom supaya mengetahui rencana apa saja yang akan diperbuat oleh Absalom. Nah, adik-adik, di sini Absalom ingin membinasakan Daud dan pasukannya sehingga dia membuat rencana, tetapi karena Daud begitu dekat kepada Tuhan, Daud mendapat pertolongan Tuhan yang luar biasa melalui Husai yang ada di sana. Jadi Husai menyampaikan apa yang akan diperbuat Absalom kepada dua orang nih adik-adik, yaitu Yonatan dan Ahimaas. Nah, kedua orang ini memberitahukan apa yang akan diperbuat Absalom. Nah, adik-adik, rencana tersebut ternyata hampir saja ketahuan ya, hampir gagal. Tetapi kembali karena pertolongan Tuhan, mereka bisa menyampaikan kepada Daud sehingga Daud dan pasukannya segera mengambil tindakan yang tepat. Mereka pergi dari tempat mereka berkemah dan menuju ke Mahanaim sehingga mereka terluput dari apa yang akan dilakukan oleh Absalom dan pasukannya. Wah, luar biasa adik-adik ya, pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa. Nah, terkadang dalam kehidupan kita seperti itu ya adik-adik, kita menganggap kalau hidup kita nyaman, baik-baik saja, wah inilah yang namanya pertolongan Tuhan. Tetapi yang sungguh nyata yang bisa kita rasakan ketika kita dalam kesulitan, di situ ada jalan keluar. Nah, itulah pertolongan Tuhan. Selama Daud ini bergantung kepada Tuhan, Tuhan membuka jalan. Begitu pula dengan kita. Selama kita bergantung, memohon kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong dan membuka jalan. Nah, adik-adik, tidak cukup itu saja ya pertolongan Tuhan itu. Nah, pertolongan Tuhan juga nyata lagi adik-adik. Ada di ayat 27 sampai 29. Yuk kita akan baca bersama-sama. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Raba kota Bani Amon dan Makir bin Amiel dari Lodebar dan Barzilai orang Gilead dari Rogelim membawa tempat tidur, pasu, periuk belanga, juga gandum, jelai, tepung, berti gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadih, kambing domba, dan keju, lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan. Sebab kata mereka, rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah, dan haus di padang gurun. Pak adik-adik, pertolongan Tuhan tidak hanya cukup sampai meluputkan Daud dan pasukannya dari kebinasaan ya, tetapi juga menyediakan apa yang Daud dan pasukannya butuhkan melalui orang-orang yang mengasihi Daud, yang masih berpihak kepada Daud. Wah, adik-adik, luar biasa ya pertolongan Tuhan bagi
Daud dan pasukannya. Jadi kembali lagi adik-adik, kalau kita mau mendapat pertolongan Tuhan, kita harus bergantung kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan. Nah, adik-adik mau ditolong Tuhan ketika mendapat kesulitan? Nah, syaratnya satu ya adik-adik, bergantung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan ketika kalian sudah ditolong Tuhan, kalian harus terus mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan setiap waktu. Jangan melupakan Tuhan dalam segala perencanaan atau dalam segala kehidupan kita. Nah, adik-adik, kalian juga harus mau ya menjadi penolong-penolong seperti sahabat-sahabatnya Daud tadi, menolong, memberikan, menyediakan apa yang diperlukan. Jadi, bagi ibu juga, bagi kalian juga yang sudah ditolong Tuhan, kita juga siap untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita untuk terus bergantung kepada Tuhan, karena kita selalu membutuhkan pertolongan Tuhan, dan siap juga untuk menjadi penolong bagi orang-orang yang membutuhkan. Kita diberkati untuk memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pagi ini mengajarkan kami untuk selalu bergantung kepada Tuhan, karena hidup kami adalah hidup yang senantiasa mau dipimpin oleh Tuhan. Tuhan, ajar kami juga menjadi orang-orang yang mau menolong bagi teman-teman kami, saudara kami mungkin yang membutuhkan pertolongan. Kami siap Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang diberkati untuk memberkati. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan esok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Kabar terus renungan harian anak.